dia minta advice, minta masukan lah. Habis itu dia buka ya sedikit portonya. Dia mau tahu doang kan. Portonya 140. Saya bingung juga kan. Wah. Iya. 140 tapi semuanya satu lot. Enggak juga sih Mas, sebenarnya juga kayak gitu. Cuman banyak banget gitu kan. Masalahnya kan saya bukan hard gumai kan. Ya, kalau hard gumai saya tahu semua tuh ini bakal naik. Masalahnya saya nggak tahu juga kan. Nggak bisa prediksi. Bahkan kalau sorry ya misalnya Bapak hard gumai suruh trading saham belum tentu cuan kan, ibaratnya gitu. Betul sih. Jadi kebanyakan saham juga salah, kebanyakan diversifikasi juga salah. Halo sahabat Mirai Aset dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di Bicara Uang bersama Reza Al-Qadri. Untuk kali ini kita kedatangan tamu seorang yang bisa dibilang sosok yang dikenal sebagai investment specialist di Mirai Asset Securities Indonesia. Tapi dia adalah salah satu karyawan nih yang punya banyak penghargaan gara-gara kontribusinya dalam edukasi dan pelayanan klien. Udah gitu, aktif juga punya konten edukasi Build Porto day by day di Instagram, dimulai dari modal 10 juta rupiah yang sekarang menjadi seorang yang akan kita kulik ilmunya nih. Kenapa dari 10 juta rupiah bisa sukses seperti sekarang? Langsung udah hadir bersama dengan kita kenalan dulu. Selamat datang Mas Kris. Halo Mas. Halo, selamat pagi Mas. Boleh disapa-sapa dulu nih sahabat Mirai Aset di sini nih. Nah. Oh iya. Nah, kalau nggak kuat lambaikan tangan. Oke. Dua tangan, satu tangan. Dua tangan boleh. Sebelumnya kita pengen cerita perjalanan di awal dulu. Salah satu investment specialist di Mirai Asset Sekuritas, punya banyak penghargaan. Bisa diceritain nggak sih perjalanan karirnya? Dengar-dengar masuk Mirai Asset Sekuritas itu gara-gara iseng-iseng atau ditawarin nggak sengaja. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi awal mulai karir itu saya nggak langsung di pasar modal. Jadi di insurance, setelah itu masuk ke perusahaan manufaktur. Setelah itu karena mungkin dari kuliah saya suka pasar modal. Jadi waktu pas kerja di perusahaan manufaktur itu coba daftar iseng di sertifikasi di bursa lah. Akhirnya ketemu salah satu orang yang dari Mirai. Sekarang masih ya ibaratnya teman atau sahabat lah. Mau disebut namanya? Boleh. Siap, namanya Bapak Laurentius. Bapak Laurentius. Nah akhirnya dia ngajak saya ke salah satu cabang di Mirai Asset. Waktu itu di Fatmawati. Setelah itu ya berkembang waktu karena beliau juga performanya juga bagus. Karena saya deketin dia juga. Ya mungkin karena ada ini ya frekuensi yang positif ya Mas gitu ya. Jadi ya ikutan juga ibaratnya dapat klien juga lumayan cukup banyak. Waktu itu kita main di Telegram karena orang-orang saham tuh kan suka main Telegram kan. Betul. Setelah itu ya berlanjutnya waktu mulai kerjasama dengan influencer. Terus akhirnya coba main ke TikTok ya. Oh TikTok Velocity tapi enggak. Lebih banyak live sih waktu itu. Cuman ya sekarang sih ya ibaratnya sudah di ban lah ya, gitu. Jadi abis itu pindah ke IG dengan buat konten Build Porto saham ini. Memang waktu tahun kemarin sih, ya puji Tuhannya banyak penghargaan sih karena memang konsisten aja sih, konsisten terus ya dapat penghargaannya tadi Best Employee 2024 itu karena Best Transaksi, terus Best CR juga. CR itu maksudnya KPI ya, bukan Cristiano Ronaldo ya. Nah, jadi ya. Kalau CR itu ada 7-nya. Oh iya benar-benar. Terus. Ya puji Tuhan dapat penghargaan di tahun kemarin. Best Employee 2024. Terus apa lagi penghargaannya? Sombong dikit dong. 2021 pernah dapat Best Mutual Fund juga. Jadi kayak orang beli satu fund yang ibarat cukup banyak lah. Saya juga bantu untuk klien beli itu. Berarti emang udah terbiasa untuk ambisius dalam mencapai target gitu ya? Atau gimana? Bisa dibilang gitu sih. Jadi emang tiap tahun punya target sendiri gitu. 2025 apa nih targetnya? Targetnya tetap konsisten seperti 2024. Kalau bisa naik pun ya nggak masalah sedikit. Itu dia. Gitu. Motivasinya apa sih Mas sebenarnya untuk memulai perjalanan di dunia investment kayak gini? Waktu itu saya masuk pasar modal itu belum ada 1 juta investor kan. Semenjak zaman COVID itu baru naik kan. Nah saya pikir pasti semua orang itu butuh investasi sebenarnya. Cuman masalahnya mereka tuh nggak ketemu alasan mereka untuk investasi. Itu aja sih sebenarnya karena lahir dari kegelisahan mungkin ya. Karena dulu papa saya kan nggak suka investment ya, dia suka nabung aja gitu. Dia nggak pernah hutang, tapi memang dia nggak invest gitu lah, ibaratnya nggak invest di banyak tempat. Jadi waktu itu ya kepikiran untuk coba main di industri ini gitu. Itu sih sebenarnya motivasinya. Jadi awal-awal
motivasinya juga berarti membantu orang mencari motivasi untuk masuk investment. Iya, betul. Kadang orang itu beli saham aja dia nggak tahu dia kenapa beli saham. Oke. Gitu. Kadang mereka beli karena mereka juga nggak ngerti kenapa mereka harus beli gitu. Oke. Itu sih. Tapi kan juga kalau kita lihat dari ceritanya Mas di sini mendapatkan penghargaan Gigi Bekerja dari 2018 ya. Iya, betul. Sampai sekarang di 2025 kita take podcast ini. Iya. Berarti kan emang aktif di kantor. Betul. Tapi di satu sisi biasanya orang yang aktif di kantor itu ya udah ketika keluar kantor ya udah gue jalanin hidup gue biasa, gue seneng-seneng. Ini kenapa di saat yang keluar kantor tetap aktif di sosial media nih? Mungkin saya lebih suka ngasih value lah ke masyarakat. Dari kecil mungkin lebih ditanaman orang tua seperti itu gitu. Jadi kalau ya ibaratnya kan kalau di dalam agama saya mungkin ya kita kayak berbuah gitu kan. Itu kan buah itu kan nilai dari pekerjaan kita. Ya. Buah dari ya apa yang kita lakukan lah. Sebenarnya motivasi yang utamanya sih karena pengen memberikan nilai aja kepada masyarakat. Mungkin dari industri finance kali ya gitu. Berarti Billporto itu dibangun kapan? 2024 itu memang hasil dari kegelisahan saya juga sih. Dan juga kegelisahan nasabah waktu itu kan. Mereka mungkin baru masuk saham tapi ya kadang mereka sendiri nggak ngerti belinya karena apa. Meskipun udah ada trading strategi ya. Tapi mereka nggak punya role model lah di market itu. Jadi mereka ya mungkin kalau bisa lihat ada influencer yang udah sukses mungkin dananya udah besar-besar kan. Iya, tinggi gitu ya. Iya, terlalu tinggi lah ibaratnya. Kalau orang ngomong kan ketinggian nanti mulutnya nabrak pesawat kan. Takutnya gitu, Mas. Jatuh. Iya gitu ya. Oke. Nah, waktu itu ya lahir dari kegelisahan ya coba buat Billporto ini sebagai jawaban lah. Kalau misalnya kita coba yuk bangun dari 10 tapi kita transparan. Mau nggak gitu? Dan ternyata sih respon market positif ya untuk hal itu. Oke. Ini alasan kenapa akhirnya memilih angka 10 gitu. Karena 10 juta tuh mungkin gampang lebih diraih masyarakat pada umumnya daripada 100 juta gitu. Iya, betul. Gimana ceritanya nih? 10 juta kenapa nih spesifik? Kalau secara psikologi gini Mas, kalau orang tuh baru masuk saham kan kadang bisa mulai dari 100 ribu. Ya orang anggapannya seperti itu. Gak masalah ya? Gak masalah. Cuman memang kalau 100 ribu tuh nggak banyak pilihan. Diversifikasi susah. Saham yang dipilih pun belum tentu bagus. Kebanyakan mungkin lebih ke saham yang market cap-nya kecil kan, atau gorengan lah ibaratnya gitu. Sebenarnya 10 juta itu membantu kita membuat habit lah dalam kita mengatur kita punya porsi portofolio. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi memang itu yang sudah ideal lah buat kita mulai investment. Kalau misalnya mulai dari 100 ribu, saya lebih sarankan untuk nabung aja kan ada Navi ya di Mirai kan. Lebih baik nabung di sana. Kita udah bisa beli 5-6 saham dengan dana 100 ribu gitu. Daripada kita harus paksa diri kita gitu kan. Nah kalau mau yang lebih intens memang harus mulai 10 ya. 10 itu mungkin bisa dapatkan dengan cara bisnis atau nabung dulu ya 3-6 bulan misalnya atau 12 bulan. Baru nanti mulai perjalanan portofolio dari mulai 10 juta. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi bisa dibilang 10 juta tuh angka yang pas untuk memulai tahap pertama. Betul. Lebih realistis lah ya sebenarnya gitu. Kalau cerita dari Mas sendiri, proses memilah-milih saham nih buat Billporto setiap harinya, itu berdasarkan kita ambil omongan 10 juta tadi gitu ya. Lo menilai berarti ada indikatornya atau kriteria utamanya. Milah-milihnya gimana sih Mas? Nah, untuk milah-milihnya sendiri, saya lebih pakai yang namanya, kalau di analisa dalam saham itu ada namanya analisa inflow ya. Atau kasarnya itu mungkin bandarmologi kali ya. Jadi memang belinya itu ketika kita sebagai ikan kecil ngikutin ikan besar di depan kita. Jadi big whale aja. Iya betul, simbolnya kayak gitu Mas. Nah jadi saya tuh belinya kalau misalnya ada inflow yang masuk di sana. Setelah itu saya analisa dulu. Setelah saya analisa saya lihat kira-kira porsinya berapa nih di saham ini. Dan biasa kita entry-nya juga nggak all in. Jadi kita cicil bertahap. Tapi sebelum cicil kita udah alokasikan dulu. Misalnya let's say saya masuk ke 2 saham ya, contoh dari 10 juta tadi. Berarti kan 5 juta. Berarti masuknya tuh 50% kan. Nah, tapi sekali entry mungkin dari 5 juta tadi mungkin 20% dulu sampai 5 kali entry gitu. Jadi memang bukan yang kita udah alokasikan, kita langsung beli 5 jutanya pol-polan. Nah, gitu ibaratnya. Jadi tetap dengan strateginya gitu ya. Iya, betul. Kayak dari 10 juta tadi dibagi 2 5 juta, 5 jutanya enggak 1 juta dulu. Habis itu 2 juta. Habis itu sisanya lihat perkembangannya kayak gimana. Biar nggak nyesel gitu. Apalagi kan baru-baru mulai itu biasanya gimana nih katanya udah konsultasi-konsultasi yang akhirnya malah jadi emosi gitu. Mas. Suka ada ya berarti. Iya, sangat banyak. Nanti kita cerita soal itu ya. Tapi kalau dari Mas sendiri sebenarnya lebih condong ke saham-saham yang mana nih? Yang growth, value atau kombinasi tertentu ada nggak?
Sebenarnya kalau untuk kombinasi sendiri nggak terlalu ribet ya kalau saya sendiri ya. Karena saya juga melihat saham itu yang penting adalah harga. Jadi gini, kadang kita tuh sebagai investor kita terlalu fokus ke perusahaannya, padahal kita lupa harga sahamnya. Jadi kalau kita sebagai trader atau sebagai investor itu harusnya fokusnya ke harga. Karena urusan perusahaan mau cetak laba atau enggak itu urusan manajemen, bukan urusan kita. Yang kita pentingin adalah kita belinya di berapa. Kadang ada perusahaan yang bagus, ya misalnya contoh, boleh nggak sebut perusahaannya nih? Boleh ya. Misalnya contoh BRI misalnya contoh bagus ya. BBRI ini. Ya contoh bagus. Tapi kalau kita belinya di puncak Himalaya kan jadi nggak bagus ya. Iya, misalnya di 6.000 contoh ya. Betul. Ya kan. Kalau kita belinya BRI di harga 3.000 sekarang 3.600 berarti bagus. Tapi ada juga perusahaan yang jelek misalnya, tapi kita belinya di harga yang bagus. Kan di porto kita jadi bagus kan, floating profit kan. Iya sih benar. Nah jadi kalau menurut saya sendiri saya lebih fokus ke harganya dan metode masuknya pakai inflow tetap. Gitu Mas. Jadi saya nggak terlalu berpikir ini perusahaannya value investing atau growth investing. Paling enak adalah kalau kita udah dapat harga bawah, ternyata perusahaannya LK-nya bagus. Wah, makin semangat kita ngeholdnya. Itu sebenarnya sih. Itu sih yang jadi motivasi lagi. Iya, betul. Tapi kan kalau ngomongin kayak gini, berarti kita ngomongin soal angka nih. Iya, betul. Itu kan butuh analisa. Iya. Dan waktunya tuh nggak singkat. Betul. Sementara sehari-hari kerja kan 9 to 5 ya? Iya, betul. 9 to 5. Kadang 24 jam. Kadang 24 jam juga. Ngeluangin waktunya gimana untuk build porto sementara keseharian aja udah sibuk? Gini, kalau saya sendiri memang memulainya dengan mindset trading yang effortless. Karena saya juga ngajarin ke klien kalau saya sendiri juga punya pekerjaan utama gitu. Iya, itu make sense sih. Itu nggak benar-benar trader yang betul. Standby gitu ya. Betul. Karena saya bilang kalau misalnya income saya tuh nggak semua 100% dari trading gitu. Karena harus tahu kalau saya juga bekerja dan saya punya pekerjaan utama. Saya selalu bilang. Ya. Nah, jadi paling saya luangkan waktu itu kalau memang ada saham yang menarik aja, Mas. Tapi kalau ada yang menarik, biasanya saya risetnya agak lama. Tapi kalau nggak ada, memang kita nggak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi kalau santai aja. Cuman kalau yang baru masuk enaknya gini. Jadi contoh ya, misalnya saya udah buat kan dari 2024. Udah pasti ada saham yang di hold dong sampai sekarang, masih ada beberapa. Nah, ada yang baru masuk lagi. Setiap yang baru masuk tadi, selama range buy saya di saham itu masih ada dan masih masuk, saya suruh beli. Tapi kalau enggak, mendingan skip, tahan dulu cash. Karena biasanya investor baru top up RDN, pengennya langsung wah beli apa nih, ya gitu kan. Jadi mereka gatel gitu. Kebanyakan sih gitu. Udah punya peluru, peluru nih. Iya. Nembaknya kemana nih? Nembaknya kemana? Mereka nggak terbiasa untuk ya ada cash itu wajar sebenarnya. Gitu. Mereka biasanya tuh nggak wajar bagi mereka kalau mereka duitnya nggak muter. Karena mereka kan pengen masuk ke market, duitnya langsung muter kan, langsung kerja lah. Padahal ya di market itu kan ya beda lah sistemnya dengan kita bisnis. Gitu. Menarik sih kalau dengar cerita-cerita kayak gini kita langsung kepikiran wah ijo. Tapi nih dari build porto ada nggak yang merah banget, pernah kejadian nggak? Apalagi melihat akhir-akhir ini situasi 2 bulan terakhir naik turunnya. Pernah nggak ada yang merah gitu? Pasti ada ya. Kalau hijau terus mungkin saya nggak di build porto, saya ikut dia aja. Ibaratnya gitu ya. Kalau ada yang bilang hijau terus, saya ikut dia aja. Saya nggak buat ini kan. Nah, cuman pada waktu itu kita pernah merah juga dan ini pernah terpuruk nih merahnya. Terpuruk dan bahkan kita cut juga karena kita kan di build porto itu bukan saya investing. Kita trading tapi kita fokus ke harganya. Nah, jadi waktu keadaan merah kemarin ya udah pasti saya ibaratnya kultum lah ya, kuliah 7 menit lah. Sinyal-sinyal. Gitulah ya. Kasih masukan, kasih mindset yang benar ketika waktu keadaan merah. Dan memang waktu itu di bulan bulan Maret itu kita sampai minus ke 15% dari dana 10 juta tadi. Itu ada perjalanannya Mas soalnya. Karena mereka kan saya screenshot juga kan akunnya kan. Jadi mereka tahu perjalanan itu. Dan memang harus ya transparan lah. Mereka malah lebih suka yang transparan seperti itu. Mungkin mereka lebih ngerasa ya ibaratnya kalau kita di market kita nggak gila sendirian lah. Ada juga yang ngerasain yang sama. Gitu ibaratnya. Tapi tetap punya plan ya, bukan merah kita merah-merah doang gitu ya. Tapi tetap punya plan. Gitu. Aduh, gue juga pernah dengar temen gue ngomong kayak gitu. Seenggaknya walaupun merah, yang merah bukan cuma kita guys. Kita sama-sama, jadi jangan gila sendirian. Iya, jangan gila sendirian ibaratnya gitu. Kalau yang positif banget so far, yang ya kontribusinya paling positif ke build porto itu apa? Jadi waktu kita kemarin kejadian merah itu, saya tetap kasih ya ibaratnya kasih mindset lah kenapa kita pegang ini dan dalam posisi seperti ini apa strategi yang kita lakukan dan ya puji Tuhannya kemarin sehari sebelum ini ya. Kan libur ya kalau nggak salah kemarin ya. 2 hari sebelum ini kita update dan portonya sekarang naik ke plus 6% dari minus 15%.
Jadi memang bukan berarti kita minus kita abis itu kita nyerah kan. Ya kita kan harusnya berserah kan kalau sama Tuhan ya. Betul. Bukan menyerah kan. Nah, kita berserah ya kita mulai comeback lagi lah. Sabar. Tadi pagi waktu saya buka lagi ya memang ada turun sih sedikit. Jadi 5% plusnya. Tapi memang waktu lihat perjalanannya kita harus view-nya harus punya big picture-nya gitu, punya gambaran besarnya. Jadi mungkin kalau dalam chart itu kan ketika sampai uptrend pun tetap ada turun kan. Nah, tapi kan kita view-nya jangka panjang. Gitu. Jadi memang harus ya memang ada penurunan tuh biasa ya Mas dalam trading saham atau fluktuatif ya. Fluktuatif lah. Naik turun. Nah, kalau naik terus malah saya takut ya sama masuk ya. Ini ada apa nih? Gitu. Bisa aja kan scam kan kalau naik terus kan ngeri juga gitu. Tapi berarti emang di Build Porto barengan sama teman-teman tuh selalu saling menenangkan ya? Iya, lebih ke arah sana. Menenangkan juga sama kita edukasi. Iya betul. Karena kan juga mereka tuh sebenarnya ketika marketnya turun mereka butuh apa ya ibaratnya butuh tambahan energi lah. Iya. Ya kadang ngeliatin Om Donat kan suka ngomong aneh gitu ya misalnya contoh ya. Terus itu juga nggak mau kalah ya kan. Kita sebagai trader kan kadang waduh besok siapa yang saya percaya nih. Iya. Gitu. Itu jadi minus di idola ya. Iya. Orang yang bisa dipercaya. Iya. Tapi kalau misalnya sama teman sendiri kan rasanya enak ya kayak ngobrol santai gitu ya. Karena butuh komunitas positif juga kalau di market. Iya benar. Karena gegabah dikit. Karena tadi dibilang minus 15%. Dari modal ya Mas tapi ya bukan satu saham. Iya, dari karena modal. kalau saya sendiri patokan di Build Porto itu selalu aset. Bukan saham. Gitu. Minus 15% nih. Iya. Kita cut loss aja deh, ya. Habis cut loss, aduh besoknya naik. Itu kan kayak gitu mental harus dipersiapkan dan disaling kuatkan satu sama lain ya. Tapi kalau ngomong kayak gini ya, suka ngelakuin rebalancing nggak? Dibilang sering sih enggak, karena memang saya lebih fokus ke pergerakan harganya. Jadi rebalancing itu kalau misalnya harganya sudah keluar dari plan aja. Dibilang apakah sering atau enggak ya? Jawabannya sebenarnya enggak ya, gitu. Enggak, jadi tergantung situasi. Tergantung market juga ya. Iya betul. Jadi nggak rutin kayak sebulan sekali atau 6 bulan sekali. Karena enaknya kita sebagai retail itu nggak ada yang ngatur kita sebenarnya. Kalau kita mungkin sebagai fund manager, kita kan harus ada syarat masuk ke saham ini harus begini harus begitu. Terus ada rebalancing segala macam ketika data ekonomi keluar. Kalau kita retail sebenarnya enak Mas. Kita tuh bisa ngatur porto kita sendiri sebenarnya. Kita mau kapan keluar, kita mau keluar sekarang juga bisa, ibaratnya gitu. Jadi ya tergantung kita sebenarnya. Pinter-pinternya kita aja. Terserah kita exit strateginya kayak gimana. Iya, soalnya kadang orang kalau mau gini ya kalau di market, orang merah bingung, hijau juga lebih bingung. Ini mau gimana nih? Iya. Keluar, betul. Hold, iya. Giran dibeli nggak terbang, ya dijual terbang kan biasanya gitu. Langsung kayak coba kemarin, kayak gitu-gitu tuh. Iya betul. Tapi hal-hal kayak gitu ya Mas, yang kayak tadi gua omongin gegabahnya. Terus mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya overthinkingnya. Iya betul. Itu termasuk kesalahan pemula atau gimana sih Mas dalam orang-orang main saham gini? Bisa jadi kesalahan, tapi bisa jadi memang kita nggak tahu latar belakang dia kan. Jadi mungkin dia dalam artian mungkin dia dari awal masuk market nggak punya komunitas positif, ikut-ikut orang, ya ikut sana sini ternyata nggak ada yang cocok. FOMO. Karena saya percaya kalau setiap grup saham itu kita cocok-cocokan sebenarnya. Yang salah itu kalau kita join semua. Kalau saya lihat kebanyakan orang yang merah di market itu pasti grup sahamnya bisa di atas 20. Dan portonya bisa di atas 20 juga. Karena insight-nya dari sini, dari sana. Iya, terlalu banyak. Yang gitu, sini Mas. bilang tenang, yang sana bilang wah langsung exit. Karena kan ini balik lagi soal sudut pandang orang kan. Misalnya menilai saham ini jelek, tapi ada orang yang sudut pandangnya masih good. Tergantung dia lihat dari mananya dulu kan. Jadi memang kalau misalnya tadi dibilang apakah kesalahan, bisa jadi kesalahan, tapi bisa jadi enggak. Mungkin karena dia belum ketemu grup yang tepat kali atau ibaratnya kalau di saham itu mereka nggak punya mentor yang tepat aja gitu. Itu sih. Selain itu yang sering Mas temuin ya kesalahan-kesalahan pada investor pemula apa aja? Biasanya yang pertama pengen cepat untung. Itu salah tuh ya? Menurut saya sih ya itu satu kesalahan ya. Gegabah. Karena gini kalau kita pengen cepat untung kita kan melakukan segala cara itu kan untuk supaya untungnya lebih cepat. Yang kedua terlalu banyak saham yang dibeli. Karena saya pernah juga ketemu klien, dia minta advice, minta masukan. Habis itu dia buka ya sedikit portonya. Dia mau tahu doang kan. Portonya 140. Saya bingung juga kan. Wah. Iya. 140 tapi semuanya satu lot. Enggak juga sih Mas, sebenarnya juga kaya gitu. Cuman banyak banget gitu kan. Masalahnya kan saya bukan hard gumai kan. Ya, kalau hard gumai saya tahu semua tuh ini bakal naik. Masalahnya saya nggak tahu juga kan. Nggak bisa prediksi. Bahkan kalau sorry ya misalnya
Bapak Hargumai suruh trading saham belum tentu cuan kan, ibaratnya betul gitu. Betul sih. Jadi kebanyakan saham juga salah, kebanyakan diversifikasi juga salah. Terus kesalahan yang ketiga biasanya terlalu banyak informasi. Jadi mereka tuh nggak fokus untuk ibaratnya memaintain sahamnya itu sendiri, harga sahamnya itu. Bukan kita ngerek harga ya, enggak. Tapi kalau kita fokus ke satu saham itu, energi kita kan akan full di sana. Kita juga akan serius naruh duit kita di sana. Dan sampai kita udah capek-capek nyari duit, ya kita asal sembarangan entry di satu aset gitu atau satu saham. Kalau boleh nanya pendapat pribadi gitu ya, untuk investor pemula, enaknya berarti berapa saham yang diinvest? Kalau wajarnya menurut wajar ini pendapat pribadi Mas Kris ya. Karena kalau semakin banyak saham yang dipegang, portonya akan susah untuk berkembang kalau menurut saya. Karena ini contoh ya, apalagi kalau kita nggak balance. Contoh misalnya dari 10 juta masuk 500.000 ke satu saham, naiknya misalnya 1.000%. Betul. Tapi ada yang 5 juta nih masuk nih, tapi minus 10%, nggak ngaruh kan yang 500.000 tadi kan? Iya, ngerti. Jadi memang kalau mulai dibilang ideal atau enggak itu tergantung kitanya kan sebenarnya men-treat kita punya portofolio. Tapi yang paling bagus selama saya di market ya maksimal mungkin 5. Ya paling bagus sebenarnya 2 kalau memang yakin ya. Karena 2 itu akan ngebalance lah. Kalau ini naik, ini turun masih ada penopangnya gitu. Dan sebaliknya ya. Kalau paling oke sebenarnya kalau mau ambil tengah ya 3. Saya biasa di Bold Porto sih memang nggak dapat 10 juta nih langsung taruh kemana langsung nih? Lempar ke 5-5-nya enggak. Beli dulu 1. 1 udah konsisten baru beli 2. 2 baru 3. Gitu sih. Jadi bukan dapat 10 juta kita mau tembak apa nih? Apa all in aja langsung. Bisa, mungkin dalam jangka pendek kita menang. Tapi dalam jangka panjang karena mindset kita salah. Ya resultnya pasti bisa jelek. Gitu, Mas. Berarti itu semua kan tergantung mindset gitu ya? Iya, memang harus dari situ sih awal. Berarti salah satu hal yang diedukasi juga di Build Porto adalah ngomongin soal mindset ya? Betul, kebanyakan itu juga sih. Kalau lagi market merah ya. Kalau market merah kan banyak ceramah. Ceramah-ceramahnya boleh cerita dikit nggak sih? Ngebangun mindsetnya gimana nih? Apalagi pas portofolio lagi minus nih. Menyikapinya gimana? Jadi saya kasih beberapa ilustrasi lah. Kadang saya buka berita kan. Kayak dulu tahun 2020 kan ketika marketnya lagi rally. Ya kan, marketnya rally kenceng. Ya jangan kan manusia, monyet aja trading bisa cuan. Ibaratnya gitulah. Itu kasarnya kan. Lagi rally nih. Lagi rally kan. Masuk 2021 banyak tuh yang amsyong kan. Sampai ada berita misalnya contoh ada orang gara-gara sahamnya turun sampai turun dari apartemen kan, loncat. Itu ada beritanya soal detik. Nah, ya kan. Terus dia kirim lah. Saya screenshot, saya bilang kalau misalnya lagi market merah, kita fokus pergerakan harganya dan juga apa yang dilakukan emiten. Biasanya kayak gitu. Yang saya lakukan ya, Mas ya. Nah, kalau misalnya itu kalau market merah ya, terus saya kasih sedikit mindset panjang lah. Kita sebagai traders, kalau misalnya market merah kita nggak mau latihan porto, ya silakan Bapak Ibu fokus ke pekerjaan utama dulu, cari duit yang banyak untuk masukin lagi kan. Karena biasanya gini Mas, kalau market merah emosi kita kan nggak stabil. Bener ya. Jadi kita kalau bikin usaha, kita sebagai karyawan, kita kan jadi ngasal kan kerjanya. Kenapa? Karena latihan porto terus. Terus juga saya bilang kalau latihan porto yang merah terus nanti refresh ya kan. Terus nama biaya lagi ke dokter mata. Kita nggak tahu kan, ya kan karena merah semua gitu. Apa tinggal ganti aja warnanya. terus. Ya jadi paling saya terus juga yang terakhir biasanya kasih data insight ekonomi sih. Dari Mirai kan udah mantep banget tuh. Betul. Investment informationnya. Cuman biasanya saya filter karena saya tahu nasabah nggak bakal baca semua. Jadi saya ambil yang penting-pentingnya aja yang memang cocok dengan sahamnya. Yang kedua memang data yang paling utama. Karena kalau saya share semua tuh too much ya. Karena nggak semua orang punya waktu yang sama kan. Jadi mereka tuh lebih suka yang praktis. Jadi intinya nih dengan ekonomi seperti ini gue harus ngapain. Nah itu biasanya saya kasih. Saya dari sana. Ya itu dia enaknya dapetin edukasi dari orang-orang yang emang udah duluan. Iya betul. Kayak kalau misalnya saya sendiri kan enak banget kalau misalnya ngobrol sama yang lebih senior lah. Iya betul. Itu dia. Masih belajar juga Mas. Tapi kan kita ngomongin soal dunia sosial media. Yang orangnya tuh backgroundnya macam-macam. Iya betul. Tadi cerita dikit seputar 10 juta. Yang jadi langkah pertama lah. Terus disebar di sosial media, orangnya respon macam-macam nih. Bahkan saya nggak tahu ada nggak yang nanya gini, Mas tapi saya nggak punya 10 juta, saya punya 1 juta nih. Kira-kira masih bisa apa enggak ya? Nah kalau ada orang yang seperti itu, saran Mas gimana? Saya jujur aja kalau yang punya di bawah 10 saya suruh nabung. Malah gitu Mas, karena nggak semua saya terima. Takutnya gini, kalau dia punya dana kadang 100.000, 1 juta, pasti nggak serius di saham.
Iya sih. Dia beli ditinggal, nggak apa-apa lah, minus cuman 15.000 misalnya contoh kan. Paling sih. Ya. Tapi kan nggak berkembang sebenarnya mindsetnya. Iya benar. Terus nanti ya kalau dia megang dana besar, belum tentu dia siap. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih ada respon yang kayak gitu juga ada. Okay. Ada juga malah respon lebih unik juga. Apa? Mas dengan foto 10 juta tolong dibantu bisa jadi 20 juta. Nggak gitu. Itu tuh agak aneh juga. Tapi ya nggak apa-apa, saya terima kan. Namanya nasabah beda-beda kan bentukannya kan ya. Kalau gitu dukun aja, nggak usah. Iya. Kalau gitu saya belajar sama bapak aja. Terbalik aja. Tapi dengan banyaknya orang-orang yang respon di sosial media, terutama di Instagram gitu ya. Respon followers rata-rata kayak gimana? Apakah ada yang akhirnya mulai untuk ikutan berinvestasi juga kah? Atau ternyata ada yang nge-follow tapi udah investasi dari dulu gitu? Lebih banyak sih memang yang pemula ya. Okay. Lebih banyak yang pemula. Saya juga nggak cuma di IG, di Threads sama di X. Sekarang sih lebih banyak di X ya. Saya juga baru main X April kemarin. Terus followernya lumayan tinggi kan, karena memang saya kasih insight juga di sana kan. Nah kalau dibilang setelah adanya Build Porto ini responnya gimana? Responnya positif. Terus juga kalau komen-komennya selama ini sih ya mereka jadi ke-trigger karena mereka punya role model ibaratnya yang ibaratnya lebih realistis. Karena kan saya selalu bilang saya nggak jual mimpi di sini. Itu sih. Jadi ya memang dengan dana 10 juta saya kan nggak pernah flexing mobil atau apapun kan. Saya cuma ngasih tahu nih pertumbuhan portofolio segini dan mereka memang orang Indonesia beberapa lebih suka yang kayak gitu. Yang low-key. Iya, yang logik bagi mereka. Bisa diterima dengan akal sehat mereka. Kalau tiba-tiba langsung flexing mobil apa segala macam, aduh kejauhan kayaknya. Iya. Bisa kalau kita ke showroom sih. Atau sewa ya. Iya, betul. Yang penting fotonya banyak. Lanjut. Kalau Mas sendiri kan ketemu banyak followers di sosial media dan akhirnya kan pertanyaannya macam-macam gitu. Betul. Ya. Yang akhirnya membutuhkan Mas untuk menganalisa lebih lanjut, in depth, lebih detail. Tools yang digunain apa aja Mas untuk kebutuhan sehari-hari? Sudah pasti HOTS ya, dari Mirai Asset Sekuritas. Yang terbaru, mantep nih. Yang terbaru saya lebih suka pakai M-Stock karena untuk lihat broker summary. Kalau saya sendiri kan pakainya Flow tadi ya Mas ya. Ya terus ditambah paling ada aplikasi luar yang memang membantu saya aja sih. Untuk ya ibaratnya lebih yakin aja. Tapi itu cuman bantuan aja. Ya, memang saya lebih ke flow-nya dulu baru baca beritanya. Kalau berita kan udah enak ya, dari Mirai kan udah dikasih tiap pagi kan. Jadi kita nggak butuh. Ya nggak usah nyari-nyari kan, berita banyak tuh tiap pagi kan. Cuma kan kita fokus ke saham ya kan. Nanti kalau berita-berita yang antah berantah misalnya yang lain kan kita malah mengganggu fokus kita. Jadi pasti perlu tools yang bagus. Saya sendiri kalau pakai chart lebih suka pakai HOTS yang ada di desktop. Jadi kalau datang kantor itu buka laptop, minum dulu kan? Ngopi dulu. Nangin diri dulu. Sebelum market buka. Iya betul. Habis itu ya buka komputer. Setelah itu ya coba analisa, lihat chartingnya dulu, sama lihat flow-nya dulu. Kalau flow-nya oke, biasanya saya lihat chartnya dulu. Kalau chartnya misalnya intinya saya belinya di mana dulu posisinya. Jangan sampai saya beli lagi di puncak Himalaya kan, tadi saya bilang kan, misalnya contohnya. Iya, karena balik lagi soal angka nih, soal brandnya. Iya. Jadi saya fokus ke harganya lah. Gitu. Setelah itu baru kalau misalnya menarik dan memang portfolio kita nggak lagi kemana-mana, saya bilang baru ada rekom belinya di harga sekian. Dan range buy saya biasanya memang nggak terlalu dekat Mas, jauh. Jadi misalnya beli dari harga 3.900 sampai 4.100 itu jauh kan. Nah saya biasanya belinya kayak gitu, bukan beli 4110 sampai 4115 ya kan, orang bisa aja nggak dapat kan ibaratnya gitu. Itu deket banget soalnya. Tapi bisa dibilang dua platform tadi tuh kayak HOTS sama M-Stock punya peran penting dalam perjalanan. Penting banget. Ada nggak sih cerita yang kayak gara-gara gue pakai HOTS nih atau M-Stock nih akhirnya gue bisa dapetin titik. Pernah kejadian di salah satu saham, boleh sebut nggak sih? Boleh ya? Boleh. Ya BBYB ya, saya waktu itu dapat. Lihat flow-nya bagus. Setelah itu saya buka M-Stock karena broker summary tiap sore. Ada yang akumulasi cukup besar. Dan waktu itu memang ada sedikit sideways lah di bawah. Jadi waktu itu kita memang beli. Setelah itu ya kan kemarin rally kan. Rally. Baru yang 2 hari kemarin LK-nya keluar positif ternyata. Saya tahu biasanya memang kayak gitu kalau karakter di market. Ketika good news keluar harga turun. Nggak ada good news harga naik. Ya kan gitu kan. Nah itu ngebantu waktu saya lagi buka broker summary di M-Stock. Setelah itu saya buka chart di desktop. Karena jujur aja kalau paling enak lihat chart itu di HOTS. Jujur toolsnya lebih mudah, indikatornya banyak, udah gitu nggak ribet.
nggak banyak garis-garis yang aneh-aneh gitu. Saya tinggal atur itu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi sendiri gitu ya, dan sehari-hari pakai HOTS gitu ya. Kalau kayak gini kan berarti orang-orang jadi terpacu, gue pengen juga lihat HOTS juga gitu. Sebenarnya Mas kalau ke followers ngajarin, ngerutinin untuk ngebaca market, ngebaca berita, laporan riset atau nonton video gitu nggak sih? Ada, bahkan kalau misalnya kan ada di Mirai itu kan suka ada yang bincang dengan superstar gitu ya. Iya, betul. Saya lupa namanya apa ya. Nah, itu biasa saya kirim, terus saya kasih tahu. Misalnya waktu itu sama Sandiaga kalau nggak salah. Coba lihat perjalanan Sandiaga. Ya waktu dia mulai investment. Ya. Selalu yang menang itu orang jangka panjang pikirannya. Saya kasih insight-insight tentang orang-orang yang udah hebat lah di market. Ya pokoknya ada bagus-bagus testimoni. Biasanya setiap weekend tuh saya kasih. Supaya mereka nonton waktu sore. Iya, motivasi-motivasi lah, motivasi weekend. Sebelum Senin nih, market dibuka lagi. Iya. Biar ada semangat lah, energi. Terus juga ya kalau berita dari Mirai saya filter untuk masukin ke dalam situ. Jadi nggak semua saya kirim kan. Saya yakin orang nggak bakal baca juga sih kalau kebanyakan. Karena orang Indonesia kan lebih suka video pendek daripada baca sebanyak itu kan. Itu aja. Literasinya masih kurang. Lebih baik melihat video atau menonton video atau dengerin orang ngomong. Karena lebih senang diceritain. Makanya kita kan kenapa dari dulu dongengnya banyak ya. Ya paling sama edukasi rutin sih Mas. Karena ada offline dengan online. Baru kemarin kita offline di Investment House SCBD. Oh iya, berapa banyak ketemu orang? Ya hampir 30-an lah. Wah, lumayan. Iya. Banyak, itu seru. Karena kita biasanya tuh lakuin itu di jam market. Ya mungkin ada beberapa teman-teman, bahkan ada yang sampai cuti lagi kerjaan. Cuman mau dapat itu. Apa namanya? Edukasi aja. Edukasi gitu. Bener. Kita lakuin itu kemarin di Senin tanggal 28 gitu. Memang ada rutin kalau teman-teman mau ikut juga, biasanya kita juga share gitu. Build Porto ya. Nggak cuma Build Porto, kita juga sama investment information juga kemarin Pak Adit bareng sama dia. Oh ya, seru juga ya. Bisa ketemu sama teman-teman yang saling bahu membahu. Iya, biar nggak gila sendirian Mas di market. Bener. Dari 2018 ya sampai sekarang 2025 dengan perjalanan bersama Mirai Asset Securities Indonesia, terus udah gitu dengan Build Porto-nya. Sebenarnya pelajaran pasti banyak. Cerita-cerita mau yang negatif, mau yang positif, itu pasti banyak. Yang akhirnya ngebentuk karakter Mas seperti sekarang. Tapi kalau misalnya boleh pilih satu aja, cerita yang paling berharga nih, yang akhirnya menjadi pelajaran selama menjalankan Build Porto khususnya. Kalau di Build Porto ini kan saya baru buat 2024. Cuman kalau yang unik selama di Mirai, waktu kejadian COVID. Itu semua nasabah pasti chat, wah BRI turun, gimana nih? BMRI turun ya kan, rata-rata big bang semua kan. Wah itu saya baru pertama kali kejadian crash lah. Kan saya belum hidup, maksudnya belum hidup ya. Masa belum di market 2008 kan. Jadi saya nggak tahu itu crash itu seperti apa. Waktu 2008 tuh gimana? Iya betul. Nah ini 2020 saya ngerasain sendiri. Tapi setelah itu memang ada beberapa klien yang memang ya ada positif negatif ya. Positifnya kalau mereka punya cash. Ketika cash, mereka ada klien, salah satu klien tuh tanya sama saya, dia mau masuk duit sekitar 100 jutaan buat anaknya 17 tahun lagi kuliah. Ya saya bilang waktu itu beli BRI aja sekitar 2.500 kalau nggak salah sih. Nah pas naik ke 5.000 dia nanya lagi, Pak boleh jual nggak? Saya bilang kan 17 tahun lagi Bu. Tapi itu unik karena memang orang itu ketika dapat hijau pun bisa aja dia nggak kuat nahan hold. Iya sih. Jadi itu sih yang saya tangkap sih, maksudnya yang jadi pelajaran lah. Dan waktu crash itu orang itu semua benar-benar yang dari nggak panik jadi panik. Ya kan biasa ada orang yang nggak panik nih. Tapi dengan adanya crash jadi panik kan. Nah itu kejadian unik kalau selama di Mirai ya. Kalau di Build Porto sendiri, kebanyakan mereka itu yang masuk bukan dari background pengen sama kayak saya lah. Saya tahu ada yang suka scalping dan lain-lain. Nah biasanya suka scalping itu suka nanya lah, kira-kira menu scalping apa? Sedangkan saya sendiri mungkin nggak scalping, tapi saya kasih lah menu yang dari Mirai yang misalnya LK-nya bagus, positif dan lain-lain. Tapi tetap fokusnya di Porto yang Build Porto tadi gitu Mas. Karena ada beberapa klien kan juga nggak punya waktu buat analisa dan juga mereka pengennya coba dong liatin secara transparan, gue pengen tahu perjalanan kayak gimana sih. Kadang mereka juga awalnya kepo tapi lama-lama oh iya benar juga naik ya gitu. Jadi ya paling sementara ini sih belum ada ya cerita-cerita unik kalau di Build Porto. Cuma kalau selama di Mirai paling pas zaman COVID sih gitu. Tapi berarti bisa dibilang cerita-cerita uniknya tuh
bukan hanya datang dari market aja, tapi dari ketemu orang dengan berbagai macam karakter. Betul. Iya ya. Betul. Yang kuat ngehold, iya. Yang nggak kuat, yang ternyata doanya scalping, terus betul. Ternyata dapat edukasi. Oh, ternyata benar juga. Iya, betul. Jadi ketemu banyak orang itu pastinya nambah pelajaran dan nambah motivasi juga nih. Betul. Ke Mas sendiri dengan motivasi yang makin hari makin banyak. Targetnya apa nih untuk Build Porto ke depannya? Mau ningkatin skalanya lebih besar lagi? Atau mungkin pengen bikin apa gitu? Ada nggak targetnya? Ya targetnya sih saya bilang kalau di grup itu saya cuman target 20% setahun. Itu realistis. Kadang orang itu masuk ke saham dia nggak tahu targetnya di berapa. Karena dia nggak punya benchmark lah. Padahal benchmark sederhana kita IHSG sebenarnya. Nah kayak tadi saya bilang kalau 2 hari kemarin naik 6% kan. Kalau ditarik IHSG itu masih minus mas. Bahkan kalau nggak salah 10% ya. Tapi koreksi kalau saya salah ya. Jadi sebenarnya kalau kita BEP aja modal kita nggak gerus itu udah bagus lah. Ibaratnya udah pencapaian lah di 2025. Hebat lu. Ya ibaratnya gitu kan. Karena marketnya lagi crash kemarin kan. Dan hari ini belum back kok, belum balik kan. Nah, ya kalau dibilang panjangnya pengennya mereka punya mindset yang benar. Yang kedua, mereka jadi tahu targetnya mereka di berapa. Karena kita tuh jalan ya kayak ini kan. Kayak sungai lah. Kan kalau kita ngalir aja kan ke bawah lama-lama. Jangan sampai kan. Harusnya jangan ngalir aja kan. Kita memang harus punya target. Ya paling kalau secara jangka panjang mungkin bisa jadi ada Build Porto 100 mungkin. Amin. Ke depannya. Mungkin ya. Amin. Ya tapi pasti marketnya udah pasti beda. Strateginya pasti bisa jadi beda kan. Betul. Gitu. Ya asal nggak kejadian kayak kemarin sering ya. Kayak kita hold dulu. Kayak market gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya pastinya lebih hijau dan lebih banyak pengalamannya lagi gitu ya. Sambil kita berandai-andai sedikit nih. Nah ini ceritanya nih, saya ngasih uang mas 100 juta rupiah. Kira-kira dengan uang 100 juta rupiah ini, strateginya Build Porto akan berubah nggak kalau tiba-tiba dapat uang sebesar itu dan akan dilakuin apa? Sebenarnya mau modal berapapun sama strateginya. Yang beda adalah orangnya siap apa enggak. Karena gini mas, di market itu kebanyakan modal lebih besar daripada mental. Paham nggak? Jadi misalnya orang nih sebenarnya nggak cocok megang uang 100 juta. Dia cocoknya megang 1 juta. Dikasih 100 juta pasti akan bingung. Saya pernah dengar satu cerita ya di US kalau nggak salah, ada gembel dapat lotre 2M. Seminggu kemudian jadi gembel lagi. Ya kenapa? Karena memang sebenarnya nggak bisa megang duit 2M. Foya-foya. Betul. Iya sana sini. Jadi kalau dapat 100 juta, saya lihat dulu diri saya sanggup nggak? Kalau saya sanggup baru saya mulai dulu dengan strategi awal. Jadi yang pertama kita dulu ngaca, kita bisa nggak megang 100 juta. Takutnya kita nggak siap, malah jadi benalu tuh. Malah kita jadi kerjaan nggak fokus, ya kan? Harusnya kan 100 juta ini berkat kan. Tapi ternyata berkat itu malah bisa mencederai kita atau bikin bawa ke jurang lah ibaratnya gitu. Bikin kepikiran. Iya. Mungkin jangan dipegang dulu 100 jutanya kalau memang belum siap. Jadi kalau dikasih 100 paling saya akan mulai dengan strategi yang sama. Tapi memastikan diri dulu saya siap nggak megang 100 juta. Setelah itu nggak langsung masuk semuanya. Karena saya gini, yang tadi saya bilang di awal, kadang kalau kita latar belakang pengusaha, kita tuh nggak pengen duitnya tuh ada di cash. Pengennya muter aja. Saya selalu bilang kalau di channel itu kan, saya bilang Bapak Ibu yang pengusaha, tolong punya mindset yang berbeda bisnis dengan saham. Nggak selalu cash yang ada di saldo itu buruk. Bisa aja itu menyelamatkan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya dapat barang murah lagi nanti. Itu karena kalau dia berangkat dari pengusaha, dia nggak mau ada cash di saldonya dia. Dia pengennya beli terus, tembak terus. Sehingga membuat dia itu jadi rakus beli. Orang kan ada ini kan, ada kepikiran kan untuk wah kalau bisa masukin naik, nggak boleh ada duit nggak diem. Semua duit harus kerja. Nah padahal di saham itu memang timing yang utama. Kalau mau saya sendiri. Itu sih timing yang utama, benar. Jadi kalau dapat 100 ya saya akan analisa dulu, nggak langsung beli saham. Langsung 100 kita beli sehari langsung hilang nggak ada ya. Nggak ada pikiran gitu. Jadi balik lagi analisa tuh emang penting banget. Punya teman untuk sharing tuh penting banget. Punya komunitas dan dengan tools yang tepat akan menghasilkan hijau-hijau yang dinantikan. Betul. Mas, kalau misalnya investor pemula nih masih ragu-ragu pengen bangun portofolio mereka, mungkin ada saran-saran atau mungkin bisa langsung follow di mana? Silakan. Oke, kalau teman-teman misalnya mau lihat perjalanannya bisa cek di IG-nya Build Porto Saham, di X juga ada, di Threads juga ada.
di TikTok sebenarnya juga ada juga sih Mas, cuman memang nggak terlalu besar ya. Sekarang lebih velocity ya sekarang. Iya lagi, jawabnya secara kasar. Iya. Oke. Jadi aneh nanti di unfollow ya. Ini akun apa sebenarnya? Tetap ya edukasi ya. Iya, jangan-jangan build velocity lagi. Ya paling teman-teman kalau mau follow silakan aja follow. Ya biasanya saya juga apa ya, kasih sedikit insight di saham tertentu misalnya, tapi saya sekalian kasih narasinya juga. Jadi kalau di X itu kan saya tahu orangnya mungkin lebih pintar kan. Mereka lebih suka kata-kata yang logik, yang masuk akal, yang relevan ibaratnya gitu, yang bisa diterima. Nggak suka jual mimpi gitu-gitulah. Iya, itu memang beda medsos, beda ini loh. Beda mindset. Nah, jadi ya saya coba menyesuaikan di market itu gitu sih. Jadi biasanya saya kasih juga insight-nya kenapa saham ini dia bagus, dia ada flow masuk misalnya contoh. Nah, itu biasanya saya kasih insight-nya ke sana. Dan kalau teman-teman follow ya silakan aja. Silakan ya. Iya. Di sekali lagi di @Build Porto Saham. Build Porto Saham. Itu akunnya sama semua namanya ya? Sama semua dan udah verify semua. Udah verify semua ya? Agak takut soalnya Mas kalau nggak di-verify. Ngeri sekarang. Iya benar. Di Instagram ada. Di TikTok ada. Di Twitter juga ada. Atau di X juga ada. Di Instagram sama Threads juga berarti ada ya? Ada. Bahkan saya WA-nya checklist juga. Oh iya. Iya, karena takut kan sekarang banyak penipuan kan. Iya benar. Apalagi ini kan berhubungan sama keuangan. Iya, keuangan. Betul. Jadi silakan langsung di sana semua untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Kris dan juga pastinya sharing-sharing seputar perjalanannya. Betul. Terakhir, saran yang ingin disampaikan untuk teman-teman investor pemula seperti yang mungkin lagi nonton atau mungkin sedikit menenangkan di market yang seperti sekarang. Ada saran-saran? Silakan Mas. Sarannya sih kalau saya sendiri menyarankan buat teman-teman investor pemula ya mulai dengan mindset yang benar, jangan buru-buru cepat cuan, terus apa ya, setiap kejadian di market kalau bisa dicatat. Karena kalau saya kalah di satu saham itu biasanya saya catat kesalahan saya apa, supaya apa, kedepannya saya nggak dikarungin lah ibaratnya gitu Mas. Itu bahasa sederhananya. Semakin sering kita catat, semakin kita tahu kita salahnya di mana, semakin kita belajar. Gitu. Jadi memang kadang traders itu atau investor itu kurang mencatat aja sih apa yang kejadian yang mungkin yang terjadi di waktu dia trading lah ibaratnya gitu. Itu kan sebenarnya gambaran real kita kan waktu kita datang ke market. Terus juga ya nggak selalu teori itu sama dengan praktek gitu. Bisa aja teorinya A ternyata di prakteknya bisa B kan. Iya betul. Gitu. Jadi memang harus adaptif juga gitu. Adaptasi dengan keadaan market. Apalagi dengan kondisi sekarang kan kita lihat ya Om Donat segala macam sama sampingnya kan. Ini terus kan. Nah mau nggak mau kita harus adaptasi sebagai investor pemula. Bukan berarti karena kita pemula kita jam terbangnya kurang kita nggak bisa cuan. Ya jadi buat saya sih sendiri sih sebenarnya teman-teman harus lebih adaptif juga, dan juga yang terakhir mungkin lebih banyak belajar sih. Karena di kondisi yang sekarang ini kalau kita nggak nambah kita punya knowledge, ya itu akan mempengaruhi kita punya psikologi Mas. Jadi kalau orang yang panikan, orang yang rakus itu biasanya memang dia nggak punya pegangan knowledge-nya. Jadi knowledge-nya itu hanya dari info teman gitu, info grup, kabar burung. Kabar burung, ibaratnya kayak gitu. Jadi memang harus dimantapkan dulu analisanya, supaya nanti kalau di market ibaratnya nggak dikarungin lah. Kita kan pengennya di market itu kan dapat profit ya, bukan sedekah kan. Kalau sedekah bisa di tempat yang emang benar aja gitu kan, bukan di sini. Gitu. Itu dia Mas Krisanta Sumadi, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita dan tentunya memberikan banyak edukasi, dan mudah-mudahan ini berguna untuk sahabat Mira Asset dimanapun berada. Terima kasih banyak Mas Kris, sampai ketemu di lain kesempatan, dan itu dia Bicara Uang untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.